Nah, halo. Di video yang keempat ini, di video yang ketiga, kan terpotong. Maaf ya. Jadi memang saya sengaja videonya itu saya bagi-bagi menjadi beberapa part, biar lebih mudah aja untuk nguploadnya, biar nggak berat. Jadi memang sengaja saya bikin 15 menit paling maksimal, biar kalian juga tidak bosan untuk belajarnya ya. Nah, lanjut ya. Yang dari video 3 itu kan tadi berhenti di inverse. Ya. Inverse, untuk membuktikan inverse berarti kita ambil untuk HA sembarang koset kanan H. Ada HA inverse itu elemen dari G per H. Jadi dia elemen dari ini ya, elemen dari grup faktor. Sedemikian hingga HA dioperasikan dengan H inverse itu sama dengan HA bintang A inverse sama dengan H. Dan HA inverse kebalikannya dioperasikan dengan HA sama dengan HA inverse bintang A. Berarti hasilnya juga H. Jadi HA inverse merupakan inverse dari H. Sama. Ini tuh buktinya sama untuk membuktikan grup. Di awal-awal semester itu kan kita baca tentang grup kan. Nah, ini itu sama. Cuman ini ditambahin ada kata koset kanan gitu untuk membuktikan grup faktor. Nah, bagaimana sih sekarang contoh dari grup faktor itu? Saya berikan contoh seperti ini. Contoh suatu grup Z plus, Z itu bilangan bulat ya, dengan operasi penjumlahan. Dan mempunyai subgrup H sama dengan 4Z. 4Z itu berarti kelipatan dari 4 ya. Lipatan dari 4 dan operasinya yaitu penjumlahan. Nah, kita cari dulu koset-kosetnya. Nah, ini berarti saya ini mencarinya di koset kanan ya. H0. H0 itu kan berarti kalau 0 ditambah kelipatan dari 4. Kelipatan dari 4 itu kan bisa dari berapapun angkanya, tak hingga negatif 8, negatif 4, 0, 4, 8, dan seterusnya. Nah, H1 berarti kalau H1 berarti kan 1 itu ditambah dengan negatif 8, ya kan? Berarti hasilnya negatif 7, negatif 3, 1, 5, 9, ya. 1, ingat, operasinya itu dia penjumlahan. Berarti 1 ini ditambahkan dengan negatif 8, negatif 4. 1 ditambah negatif 8, negatif 7. 1 ditambah negatif 4, negatif 3. Dan seterusnya ya. Begitu juga dengan 2 dan 3. Nah, gimana dengan H4? Nah, kalau H4 dia nanti kan kembali lagi. Kalau H4 dia kembali lagi kemana? Min 5. Kok dari min 5? H4 dari ini, H0. Berarti kan min 4, kemudian 0, ya 8, lalu 8 ditambah 4, 12 ya, dan seterusnya. Nah, dia kan kembali lagi ini, sama seperti H0. Jadi dia tidak perlu ditulis lagi, karena sudah sama, kan dia kembali, jadi tidak perlu ditulis lagi. Kemudian, kalian bisa cek ya, di Kelly Table ya, apakah grup dari Z ini dengan subgrup H sama dengan 4Z apakah merupakan grup faktor. Jadi kan tadi kan dari di H4 dia sudah kembali ke H0. Berarti yang kita masukkan ke Kelly Table hanya H0, H1, H2, dan H3 ya. Nah, ini kan operasinya penjumlahan toh. Operasinya penjumlahan. H0 ditambah H0 itu hasilnya H0. Dari mana? Dari sini. Kalian cek.
H0 ditambah H0 itu hasilnya apa? H0 kan tadi anggotanya min 8, min 4, 0, 4, 8, tak hingga ditambah ini. Apakah hasilnya juga H0? Sekarang, min 8 ditambah min 8 itu kan hasilnya min 16. Min 4 ditambah min 4 sama dengan 8. 0 ditambah 0 ya 0. 4 ditambah 4, 8. 8 ini kan loh. Itu kan kelipatan dari ini toh, dirinya sendiri kan. Ini kalau diteruskan angka-angkanya ya, berarti kan ini 8, kemudian 12 gitu kan, 12, lalu 16 dan seterusnya. Nah, berarti kan dia kembali lagi ke sini gitu ya. Coba kalian cek kalau H0 ditambah H0 apakah hasilnya H0. Nah, cek lagi. Kalau dia H0 ditambah H1 apakah hasilnya H1? Kalian cek ya. Jadi ini kan dia memang titik-titik gini. Titik itu kan ada angkanya, jadi bisa diteruskan lagi. Nah, ketika diteruskan lagi, itu ternyata kembali lagi ke hasilnya ke H1. Nah, seperti itu. Jadi, coba kalian cari, cek H0 ditambah H0, itu hasilnya apa? Apakah dia kembali ke H0 benar? Buktikan. H0 ditambah H1, buktikan. Coba kalian cari beberapa sampel dari ini, dibuktikan semua juga boleh. Berarti ada berapa? 1, 2, 3, 4. Jadi H0 tambah H0. H0 tambah H0, ya kan? Sudah. H0 tambah H1, ya. Terus nanti kalian cari H0 ditambah H2. Apa? Ditambah apa? Hasilnya apa? H0 ditambah H3. Dan seterusnya. Nah, itu gimana hasilnya? Boleh, kalau misalkan kalian ingin tahu dari H1 ditambah H2. Apakah hasilnya itu dia di H1 ditambah H2. Apakah hasilnya H3? Kalian cek ya. Nah, ini adalah contoh dari grup faktor ya. Dari Z per 4Z dengan operasi penjumlahan. Nah, kalau seperti ini kan sudah kelihatan kalau dia itu adalah grup ya. Ini kan grup ya. Grup faktor ya, yaitu. Jadi kayak faktornya itu loh, kalau kalian belajar apa dulu tentang pemfaktoran, berarti kan faktor itu kan ada di dalamnya kan ya. Faktor dari angka 8 itu kan 1, 2, kemudian 4, 8. Nah, itu kan bagian dari 8 kan faktornya itu kan ya. Nah, subgroup juga itu bagian dari grup. Bagian kecil dari grup. Tuh. Jadi silakan dilengkapi rangkumannya beserta ini dicoba ya. Nanti akan saya berikan tugas lebih lanjut. Silahkan dipahami dulu ini. Yang penting kalian pahami dulu dari video part 1, 2, 3. Jika ada pertanyaan, silahkan di kolom komentar atau di WA. Jangan lupa buat absen ya nama kalian. Dan jangan lupa untuk like and subscribe. Oke? Sampai ketemu di video bab selanjutnya.